Hooters is the latest national chain to file for bankruptcy protection. Forever 21 has filed for bankruptcy. Restaurant chain is filing for bankruptcy. This time it's Hooters. JCPenney has now filed for bankruptcy. iRobot filing for bankruptcy. Most of the Burger King restaurants in our area has filed bankruptcy. Guys, lu tahu nggak kalau saat ini udah ada 700 perusahaan Amerika itu bangkrut. Mungkin lu berpikir kalau Amerika Serikat tuh ekonominya masih kuat ya kayak tahun 90-an. Tapi faktanya di tahun 2025 Amerika tuh justru mengalami lonjakan besar kebangkrutan perusahaan. Ada 700 perusahaan dan sekitar 70.000 orang di PHK. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau lu penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi salah satu penyebab utama nih dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan di Amerika itu karena kebijakannya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Emangnya dia keluarin kebijakan apa? Yang pertama itu ya kita udah tahu banget ya, tarif impor. Dia itu keluarin tarif impor besar-besaran. Atau kalau di dunia internasional itu kita kenal istilah perang dagang. Nah, saat tarif impor itu dinaikin, harga bahan baku dan komponen itu langsung melonjak tajam di Amerika. Akibatnya, ya keuntungan perusahaan, margin labanya itu hancur lebur, biaya produksinya naik tajam. Dan tentunya negara-negara lain yang nggak tinggal diem aja negaranya diserang tarif. Negara lain balas dengan tarif balasan ke produk-produk asal Amerika. Harga-harga produk Amerika di negara-negara yang dikasih tarif sama Trump melonjak tajam, jadi nggak laku. Ujungnya, ekspor Amerika ya kena dampaknya. Penjualannya turun. Karena penjualannya turun, produksi pun harus dipangkas. Ngapain produksi banyak-banyak kalau pembelinya sedikit atau nggak ada bahkan. Dan kalau penjualan turun ya kita harus menekan cost, menekan biaya. Dan banyak perusahaan di Amerika sana akhirnya menyatakan bangkrut yang berujung PHK massal. Masalah kedua itu efek berantai ya dari tarif tadi. Tarifnya naik, harga barang naik, inflasi ikutan naik. Ketika inflasi tinggi, suku bunga itu ya otomatis nggak bisa diturunin sama The Fed. Karena ya suku bunga itu alat untuk menekan inflasi. Kalau suku bunganya turun, inflasi naik. Dan saat suku bunga tetap tinggi, yang dirugikan siapa? Ya perusahaan. Biaya kredit mereka mahal, bunganya mahal. Karena nggak bisa minjem juga, karena orang juga malas minjem mau buat ekspansi perusahaan ya, atau mau buat buka usaha, mereka juga ogah buat minjem karena bunganya tinggi. Ekspansi perusahaan pun tertahan, cash flow terganggu. Akibatnya ya seluruh ekonomi Amerika ya terganggu. Masalah ketiga itu adalah volatilitas geopolitik. Akhir-akhir ini ketidakpastian global tuh meningkat, bukan cuma karena perang, tapi ya karena Donald Trump. Aksi-aksi koboynya Donald Trump ini bikin resiko pasar jadi naik. Akibatnya investor jadi hati-hati. Mereka mau keluarin dananya ya lebih berhati-hati. Harga aset tuh jadi bergejolak. Bisa naik turun dengan cepat tergantung situasi geopolitik yang sama-sama terus berubah cepat. Alias nggak ada stabilitasnya di situ. Hari ini naik tapi besok mendadak Trump bikin jumpa pers. Ngomong yang enggak, bikin geopolitik goyang lagi. Akibatnya arus investasi juga ikut goyang dan bikin perdagangan internasional ya ikut tertekan. Lingkungan bisnis secara keseluruhan ya jadi nggak stabil. Nah, gabungan dari semua ini membuat situasi ekonomi Amerika itu jadi jelek, jadi buruk. Biaya produksi naik karena bahan baku yang kemungkinan besar nih datang dari negara-negara yang kasih tarif balasan ke Amerika. Contohnya Cina. Kita tahu banget Amerika dan Cina itu perang dagang, gontok-gontokan, adu kuat. Akibatnya inflasi di Amerika Serikat itu tetap tinggi, sementara pendapatan penduduknya itu nggak bertambah, bahkan mungkin menurun. Hasilnya konsumen pun nahan belanja. Fokusnya belanja-belanja itu semua pengeluaran tuh ya cuman buat kebutuhan pokok. Mereka nggak lagi belanja buat gaya hidup. Dan dampaknya langsung ke toko-toko retail, UMKM di Amerika, restoran, dan ujung-ujungnya ya ke pabrik. S&P Global Market Intelligence itu memperkirakan ada kenaikan 14% jumlah perusahaan yang bangkrut di 2025 dengan jumlah PHK lebih dari 70.000 tenaga kerja. Bukan cuma perusahaan nih yang menyatakan bangkrut, individu ya, pribadi nih juga banyak yang menyatakan bangkrut. Data mencatat ada kenaikan 8% di 2025 untuk individu-individu pribadi-pribadi yang menyatakan kalau dirinya bangkrut. Jumlahnya 41.000 kasus. Naik karena di 2024 jumlahnya hanya 38.000 kasus. Yang mengajukan likuidasi juga naik 11% jadi 25.000 kasus. Dan yang mengajukan cicilan untuk bayar hutang-hutangnya naik 5% jadi 15.500 kasus. Tapi perusahaan-perusahaan apa sih yang sebenarnya dibilang bangkrut? Ini gue mau sebut nih nama-nama perusahaannya nih ya. Dan ini bukan perusahaan kecil semuanya, perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama itu ada JCPenney. Dia itu bergerak di sektor retail. Dia ngajuin
bangkrut di bulan Desember lalu karena nggak kuat nutup kos operasional, sementara pengunjung toko-toko dia sepi. Penjualan JCPenney itu terus turun. Di kuartal 4 2025, penjualan dia anjlok lebih dari 9%, jadi cuma 35 triliun. Padahal tahun lalu dia untung, sekarang justru rugi 1 triliun. Selama setahun penuh juga sama, total penjualannya turun 8,6% jadi 106 triliun. Dari yang sebelumnya di tahun lalu untung 500 miliar nih di 2024 berubah jadi rugi 3 triliun di 2025. Bahkan laba operasional seluruh grupnya dia ambruk lebih dari 45% ke angka 2,9 triliun. Ini udah bukan bisnisnya melambat lagi, tapi ini tanda perusahaan udah ngap-ngapan karena kerugiannya udah puluhan triliun guys. Lalu ada perusahaan Luminar Technologies. Perusahaan ini bergerak di teknologi otomotif khususnya sensor. Kenapa dia ngajuin diri bangkrut? Ya karena dia ngalamin kerugian. Perusahaan-perusahaan otomotif itu menunda menggunakan sensor-sensor mahal buatan dia nih yang canggih. Kenapa? Ya karena ingin harga-harga produk otomotif mereka tetap kompetitif di saat daya beli masyarakat tuh lagi lesu. Kalau ditambahin sensornya buatan dia, ya harganya jadi naik. Makin gak laku produk-produk otomotif yang udah dibikin. Akibatnya apa? Luminar pun nyatain bangkrut. Bukan karena teknologinya jelek, tapi karena pasarnya nggak jalan. Akibatnya total pendapatan Luminar itu cuma sekitar 315 miliar di kuartal 3 2025. Tapi kerugiannya jauh lebih besar. Dalam satu kuartal Luminar tuh rugi hampir 1,5 triliun. Ditambah lagi biaya operasional dia itu tembus lebih dari 1,2 triliun. Makanya nggak heran nih kalau lu lihat sahamnya ambruk lebih dari 97% cuma dalam 6 bulan. Nilai perusahaan musnah. Ini contoh jelas nih ketika ekonomi jadi ketat nih orang pada ngencengin ikat pinggang, kalau istilah zaman dulu ya, bunga tinggi, orang-orang nahan belanja, perusahaan teknologi yang mahal nih, ini korban pertama. Lalu ada perusahaan teknologi terkenal lagi nih, iRobot, ini mengalami bangkrutan juga akibat dari tarif Trump ke Vietnam. Berapa gede tarifnya emang? 46%. Padahal Vietnam ini pusatnya manufaktur produk-produk iRobot. Akibatnya perusahaan iRobot ini sampai punya hutang yang belum kebayar nih dari pinjaman di tahun 2023. Besarnya 3,2 triliun. Meskipun di tahun 2024 iRobot ini mencatat pendapatan sebesar 11,5 triliun. Nilai sahamnya gimana? Dalam 6 bulan terakhir anjlok juga 96%. Ada lagi nih berikutnya korbannya Donald Trump, namanya Forever 21. Ini brand fashion. Ya sebenarnya mereka juga udah pernah bangkrut di tahun 2019, tapi diselamatin, dibeli sama Spark Group. Nah, Forever 21 ini memiliki hutang di kisaran 168 triliun. Dia kalah saing dengan aplikasi belanja luar negeri kayak Temu, Shein yang jauh lebih praktis, gak perlu datang ke toko, harga produknya jauh lebih murah. Nah sekarang Forever 21 udah mulai beralih nih, dia ikut-ikutan jualan online, toko-tokonya ditutup, yang di PHK juga banyak. Berikutnya ada Hooters nih, restoran-restoran favoritnya pria nih. Hooters juga ikut bangkrut. Kenapa dia bisa bangkrut? Karena inflasi yang tinggi, biaya tenaga kerja, harga-harga bahan pokok juga meningkat karena tarif-tarifnya si Trump. Ditambah lagi, daya beli masyarakat Amerika turun. Akibatnya Hooters menyatakan bangkrut karena dia nggak sanggup mengatasi hutang dia yang mencapai 6,2 triliun. Nah, itu tadi perusahaannya. Ini baru 5 perusahaan ya, dari lebih dari 700 perusahaan yang bangkrut. Akibat dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu, yang akibat tarifnya si Trump, ya kebijakan politiknya si Trump, di November 2025 itu ada 7,8 juta warga Amerika yang nganggur, nambah 700.000 dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Ya wajar, karena ada 700 perusahaan yang bangkrut, otomatis ya pengangguran bertambah, PHK merajalela, massal, lapangan kerja juga surut, orang-orang susah cari kerja. Ini belum ditambah PHK yang disebabkan oleh maraknya penggunaan AI. Data mencatat ada 55.000 orang di Amerika yang di PHK karena digantikan pekerjaan dia sama AI. Indonesia harus siap-siap nih. Sekarang kita bandingin nih dengan Indonesia. Sepanjang 2025, jumlah PHK itu tercatat 88.000 tenaga kerja. Yang penyebabnya kalau menurut Kemenaker nih, Kementerian Tenaga Kerja, itu lebih karena tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global. Jumlah pengangguran Indonesia itu sekitar 7,4 juta orang. Didominasi oleh Gen Z, usia 15 sampai 29 tahun dengan persentase 67% dari total pengangguran. Wah, jadi Gen Z ini memang berat banget lah di zaman sekarang ya. Udah cari kerja susah, lapangan pekerjaan juga terbatas banget, sedikit banget. Menariknya nih, Indonesia itu justru berpotensi diuntungkan dari kebijakannya tarif Trump. Kenapa? Karena kita itu berhasil cuman dapet tarif 19% dari Trump. Nah, ini akan mendatangkan investasi asing ke Indonesia. Apa hubungannya? Ya karena kalau mereka tetap beroperasi di negara sebelumnya nih, misalkan Vietnam tadi, mereka itu kena tarif Trump 46% nih kalau mau jualan di Amerika. Nah, lebih baik
mereka berinvestasi ke Indonesia, pindah. Dengan berinvestasi di Indonesia, mereka kalau jualan ke Amerika cuman kena tarif 19%. Nah, ini tentunya peluang yang menguntungkan kita. Karena dengan investasi-investasi tersebut, ya mudah-mudahan bisa menekan angka pengangguran di Indonesia, bisa membantu Gen Z mendapat pekerjaan. Sekarang muncul pertanyaan besar nih, apakah kebangkrutan massal perusahaan-perusahaan di Amerika ini murni karena kesalahan Donald Trump? Atau sebenarnya Trump itu lagi dikerjain sama The Fed? Karena di video sebelumnya kita udah bahas bahwa Trump itu sangat pengen banget suku bunga Amerika itu rendah. Tapi sampai saat ini Bank Sentral Amerika itu tetap nahan suku bunganya di angka yang tinggi. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kalian nih. Menurut kalian, apakah kebangkrutan massal perusahaan-perusahaan di Amerika itu murni karena ulah Donald Trump dengan tarif-tarifnya? Atau ada permainan kebijakan moneter di balik layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like dan share video ini, subscribe jika kalian belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.